Siapakah Daniel Mananta kalau misalnya dia bukan seorang presenter terkenal? Wah, ini gue udah gak akan terkenal lagi nih, karena gue udah mikir gue kehilangan suara untuk selamanya. Hidup gue akan seperti ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Husein Jafar Hadar di Berbeda Tapi Bersama. Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang biasa ngobrolin perbedaan di YouTube-nya. Dia wawancarain orang tentang perbedaan-perbedaan, tapi kali ini dia yang akan saya wawancarai tentang perbedaan. I love that. Daniel, VJ Daniel. Gue kenalnya VJ Daniel. Iya ya. Gila. Udah lama banget loh kalau VJ Daniel. Itu sampai sekarang orang masih manggil gue Mas VJ. Mas VJ. Dia pikir nama gue adalah VJ. Iya. Sama kayak gue dipanggilnya Habib gitu. Padahal Habib itu bukan nama gitu. Itu cuman gelar aja gitu. Exactly. Jadi gue yakin banget di India ada yang namanya Vijay Daniel. Oh iya, Vijay. Tapi yang di sini ya mukanya gini aja, oriental aja gitu. Salah satu yang menarik dari lo adalah rentang hidup lo yang zigzag gitu. Artinya lo sering cerita, gue dengerin bahwa ada masa-masa di mana lo menyebut itu kelam ya, di masa lalu. Itu masa-masa apa sebenarnya? Saat itu konteksnya adalah gue udah jadi selebriti. Gue adalah VJ Daniel, udah kerja di MTV selama mungkin 7-8 tahun. Orang udah mengenal gue public figure. Gue udah punya Dem I Love Indonesia, dan gue udah ada udah jadi host untuk Indonesian Idol juga. So dan itu kayaknya wah, secara keselebritian itu benar-benar muncak ya. Muncak banget. I love it. I love the whole thing, the fame. Gue kemana-mana kalau misalnya saat itu lagi zaman clubbing gitu ya, kalau misalnya ada antrian di klub gitu, gue yang pasti kayak cuman kasih jalan ya? Iya, cuman ngangguk aja ke bouncernya gitu ya, ke security-nya pasti dikasih masuk gitu. Langsung dikasih meja VIP. Gue kalau misalnya di pesawat kebetulan dapat ekonomi kelas misalnya kayak gitu, itu ada pramugarinya yang udah masuk ke bisnis aja nggak apa-apa, tapi kita foto ya. Semudah itu gitu. Kayak sebagai seseorang yang terkenal, itu benar-benar mendapatkan privilege yang wah, menyenangkan banget. Nah, sampai akhirnya gue jadi menyukai banget dan bahkan menyembah si ketenaran ini. Gue jadi insecure banget kalau misalnya sampai gue kehilangan ketenaran gue. Nah, tahun 2012 ketika gue kehilangan suara tersebut karena ada tumor jinak di pita suara gue. Itu sampai suara hilang? Suara hilang. Jadi gue ngomong kayak gini kemana? Ya ampun. Gitu. Parah banget. Suara hilang. Berapa lama tuh? Nah, jadi pas sebulan pertama gue mikir ini paling cuman kayak pilek, kehilangan suara, kecapean atau whatever. Tapi nggak balik-balik. Akhirnya gue cek ke dokter, dan dokter bilang ini ada si tumor jinak atau nodul, ini mendingan dioperasi. Ya udah, gue operasi. Setelah dioperasi, dia bilang sebulan lagi suara kamu balik kok, jangan khawatir. Sebulan lagi gue udah ada job nge-MC di Kalimantan, habis itu gue ada job nge-MC di Semarang atau dan lain-lain. Dan itu pas gue nge-MC tersebut, 1 bulan kemudian suara gue belum balik-balik. That's when gue ngerasa bukan hanya gue kehilangan suara gue, tapi gue kehilangan identitas atau jati diri gue juga. Karena siapakah Daniel Mananta kalau misalnya dia bukan seorang presenter terkenal? Wah, ini gue udah gak akan terkenal lagi nih, karena gue udah mikir gue kehilangan suara untuk selamanya. Hidup gue akan seperti ini aja. Dan di situ gue mungkin masuk yang namanya mild depression. Gue kayak malu banget kalau misalnya keluar kamar, keluar rumah. Gue pengen di rumah aja, nggak pengen ngapa-ngapain. Gue ngerasa sebagai seorang yang gagal. Apakah gue harus kembali lagi jualan di toko bokap gue di Mangga 2 misalnya kayak gitu. Gila. Dan habis itu gue kayak udah ngebayangin banget ketika orang ketemu sama gue, cara mereka natap gue, mereka akan mengasihani gue. Kesian ya, dulu tuh dia sempat terkenal tuh di MTV tuh, tapi karena dia kehilangan suara, sekarang dia nggak tahu ya jadi apa. Wah gila, itu gue kayak benar-benar ngerasa dikasihanin dan lain-lain. Itu gue yang benar-benar ngerasa kehilangan jati diri gue banget. Terus berita nanti akan muncul. Betul. Apa kabar VJ Daniel? Itu. Yang dulu terkenal. Itu, ya nggak sih? Kayak deg-degan banget gitu. Dan habis itu kalau nggak, belum lagi orang lagi masuk taksi gitu misalnya, lu kan
Daniel yang dulu pernah sekarang kok udah jarang muncul di TV ya. Kayak gitu. Aduh, kesel banget deh. Terus ke klub juga udah mulai ngantri. Ngomongin itu kalau gue privilege-nya bukan ke klub. Kalau gue ke pengajian sebagai seorang Habib tuh baru udah dikasih jalan biasanya. Minggir Habib lewat gitu. Beda ya. Ya, itu sebagai siang dan malam ya. Terus gimana? Jadi akhirnya gue ngomong ke istri gue saat itu dan gue curhat banget sama dia sendiri juga nggak tahu juga gimana cara nolongin gue. Ketika gue tahu bahwa uang yang udah gue kumpulin sekarang ini gak ada gunanya, gue bikin network baik banget sama orang-orang yang powerful, temen-temen gue powerful saat itu gak ada gunanya juga karena mereka nggak bisa nolongin gue. Semua harta kekayaan dan orang tua gue sendiri juga nggak bisa nolongin gue. Istri gue yang sayang banget sama gue, dia juga nggak bisa nolongin gue. Gue sendiri nggak bisa nolongin diri gue sendiri. What should I do? Akhirnya ya udah di situ gue baru benar-benar mulai balik badan berjalan menuju Tuhan. Setelah yang benar-benar udah nggak ada opsi lain lagi gitu. Which is really stupid karena hubungan gue dengan Tuhan saat itu emang ya sekedar checklist aja lah ya. Nah akhirnya ketika itu gue telepon sahabat gue juga, Sandra Dewi. Dia bilang, Nil lu coba deh ada nih satu evangelis dari gereja Katolik gitu namanya Pak Benyamin Ratu. Dan dia bilang iya dia itu mempunyai karunia penyembuh gitu. Dan akhirnya dia doain. Ketika doa ternyata suara gue nggak balik dan gue malah kayak ya padahal gue udah nangis di situ dan lain-lain. Suara gue nggak balik. Akhirnya gue ingat banget gue keluar dari rumah dia, gue masuk mobil. Ketika gue di mobil tiba-tiba nyokap gue nelfon. Pas nyokap gue nelfon dia nanya gimana suaranya, belum balik gitu kan, belum balik. Tapi for some reason setelah didoain tersebut di hati gue tiba-tiba ada kayak suara atau bisikan yang bilang kamu dalam proses penyembuhan gitu. Itu suara itu pertama kali banget gue ngedenger si suara tersebut. Suara di hati gue bukan suara kayak enggak, cuman kayak tiba-tiba ada pikiran aja, jangan khawatir, ini lagi proses penyembuhan kok. Suatu saat pasti sembuh. Jadi ketika nyokap gue nanya, gimana jadi suaranya belum balik? Tapi gue gak tahu kenapa, gue pede banget suara gue akan balik. Kok bisa tahu? Gak tahu. Tapi gue ngerasa damai banget dan gue mempunyai harapan baru bahwa it's okay, mungkin waktunya bukan waktu yang gue tentukan kapan suara gue balik, tapi suara gue pasti balik kayak gitu. Jadi ternyata sekarang setelah gue pikir-pikir untuk flashback ke situ, gue tidak mengalami kesembuhan secara fisik, tapi gue mengalami kesembuhan secara spiritual. Dan di situ benar di awal-awal Indonesian Idol season tersebut di 2012 suara gue belum sempurna pas audisi, tapi di endingnya di grand final suara gue udah menggelegar. Dan mungkin di situ juga orang-orang kayak mengenal si term Indonesia memilih tersebut gitu, dimana cara gue ngomong itu beda banget sama sebelum suara gue kehilangan suara tersebut gitu. Dan gue sendiri juga sekarang tahu jati diri gue sebenarnya itu bukan presenter terkenal. Jati diri gue saat itu adalah anak Tuhan yang disayang banget sama Tuhan. Karena gue sebajingan itu dulu jalan ke klub kemana-mana dibukain jalan, kesian kan orang yang ngantri kan. Kurang ajar deh dia bisa dapat privilege. Dan gue sebajingan itu dulu, tapi Tuhan masih mau nolongin gue, Tuhan masih mau mengembalikan suara gue, dan Tuhan memberikan gue kesempatan kedua. Dan di situ gue mengalami sebuah kesembuhan secara spiritual, sehingga gue menemukan jati diri gue sebenarnya. Bahwa kalau misalnya gue tidak jadi presenter lagi, gue gak jadi seseorang yang terkenal lagi, tapi gue tetap menjadi anak Tuhan yang disayang. Nah itu bikin gue jadi secure banget sampai hari ini, dimana sekarang ini gue mempunyai channel YouTube sendiri gitu maksudnya. Jadi itu yang bikin gue ya secure itu sih. Jadi ngerasa secure banget sekarang. Ngerasa nyaman banget lah. Ya itu yang sering kayak gue sering bilang, lu tahu nggak sih bahwa lu pernah berada di momen dimana lu ada di dalam perut ibu lu, lu gak bisa gerak kemana-mana. Tapi Tuhan delivery rezeki ke dalam perut
ibu lu gitu. Sedangkan ketika lu udah sedewasa sekarang bisa gerak kemana-mana dan lu insecure kepada rezeki lu, itu aneh banget sih menurut gua gitu. Right. Ya mungkin problemnya tidak di luar sana tapi di dalam diri lu gitu. Ada yang hilang, harta terpenting dari diri lu gitu, yaitu keberadaan Tuhan itu tadi. Bener. Tuhan seperti apa yang akhirnya lu kenal gitu setelah itu? Gue di sini mungkin akan ngomong dari segi kepercayaan gue banget gitu ya, dan keyakinan gue banget. Ketika kita ngomongin tentang Tuhan Yesus di mata gue gitu, Tuhan Yesus yang gue kenal itu benar-benar full of grace atau kasih karunia. Perspektif gue semuanya berubah banget, Beb. Kayak berubah 180 derajat. Yang tadinya Tuhan kayaknya ada di atas sana, di sebuah di atas awan dan lain-lain, itu sampai Tuhan yang ada di hati gue, yang benar-benar kayak nge-guide gue dan benar-benar memimpin jalan hidup gue karena dia peduli banget sama gue gitu. Tuhan yang benar-benar menyayangi gue apa adanya. Dia yang akan menerima gue walaupun dia tahu kesalahan-kesalahan gue, tapi dia tetap menerima gue. Dan dia yang semangat bakal bilang, it's okay, lu pernah salah. Iya, kemarin malam gue tahu pikiran lu balik lagi ke pikiran lu zaman-zaman dulu, pikirannya kotoran lagi kan. But it's okay, yuk bangun lagi, yuk kita jalanin hidup ini sama-sama. Let's try to be better again. Dan itu jadinya gue nggak menghakimi diri gue sendiri seberat dulu gue menghakimi diri gue sendiri. Karena ketika Tuhan memaafkan gue, siapa gue untuk tidak bisa memaafkan diri gue sendiri, misalnya kayak gitu. Gue nulis buku judulnya tak di Ka'bah, tak di Vatikan, tak di tembok ratapan, Tuhan ada di hatimu. Karena banyak banget orang pergi ke Ka'bah, pergi ke Vatikan, pergi ke tembok ratapan, pergi ke tempat-tempat suci itu untuk menemui Tuhan. Dan dia tidak bertemu dengan Tuhan di sana gitu. Tapi padahal Tuhan ada di hati dia gitu. Tuhan bersemayam di sana dan tinggal lu berziarah ke hati lu sendiri sebenarnya. Ini mengingatkan gue ke satu kisah dari seorang spiritualis Muslim perempuan namanya Robi Adawiyah. Dia pernah bawa obor di tangan kiri dan air di tangan kanan gitu. Orang tanya mau kemana lo? Kata dia, gue mau nyiram neraka agar gak ada lagi orang beribadah karena takut neraka. Dan gue mau bakar surga agar gak ada lagi orang beribadah karena ingin surga. Tidak ada transaksi dalam peribadatan, tapi semuanya akan beribadah karena cinta tadi. Dan sebenarnya ini kata-kata yang kalau kita telusuri itu ada di Taurat. Kata-kata ini Tuhan berkata, emang iya lu mau nyembah gue karena takut neraka atau ingin surga? Ya jangan dong. Tuhan mau bilang, ya elah, masa iman lu tukar dengan begitu murahnya gitu. Betul. Artinya peribadahan yang berbasis cinta itu memang menjadi inti dari semua ajaran agama kayaknya memang. Nil, yang juga gue penasaran tuh, ini nggak yang bikin lu akhirnya di channel YouTube ngundang orang-orang untuk berbicara tentang spiritual journey mereka? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.